Kenapa sih, Ga? Nggak apa-apa sih, cuman belakangan ini badan aku nggak enak, kepalaku juga pusing banget. Kamu udah periksa belum ke dokter? Belum, ya kamu kan tahu sendiri aku lagi sibuk nulis. Aku kan juga pengen cepat-cepat launching buku tentang Jogja. Iya, bener juga sih. Tapi kamu juga harus perhatiin kesehatanmu loh. Kan nggak lucu ya nanti tiba-tiba viral seorang penulis saking hektiknya nulis terjatuh sakit. Sakitnya mana tinggi kolesterol, tinggi gula darah. Nggak lucu kan? Hei, jangan dong. Tapi, apa jangan-jangan aku kolesterol ya? Tapi nggak mungkin sih. Kan aku jaga pola makanku. Lagian ya, aku juga masak sendiri, masak makanan rumah. Nggak mungkin dong aku kalau sakit. Gini deh, coba deh ganti nasimu pakai sorghum. Sorghum? Apa itu? Ya ampun, zaman sekarang kamu nggak tahu sorghum. Jadi tuh sorghum itu pengganti nasi. Dia tuh udah low gluten loh. Jadi bagus buat kesehatan kamu. Sorghum ya. Kalau gitu aku carinya di mana? Emang di Jogja ada? Ya ada dong, Gak. Please deh, up to date. Jangan ngurusin naskah terus. Nih, aku kirimin ke kamu ya. Nah, tuh udah aku kirimin linknya. Kamu datang aja ke sana sendirian. Soalnya aku sibuk banget, jadi nggak bisa nganterin. Aku mau ngedate soalnya, sayang. Iya, iya yang punya pacar. Tapi makasih ya sarannya. Iya, Aku sama-sama, besok akan sayang. kesana sendiri. Oh my God, my pijat tidak telepon. Halo, sayang. Iya, OTW. Baik, Gak? Oke, sayang. Ya, hati-hati. Permisi, Bu. Ya, Mbak. Ini lagi Silahkan. bikin apa, Bu? Bikin bubur rempah sorghum, Mbak. Mau coba? Boleh, Bu. Ini tak ambilin. Nih. Saya izin foto dulu ya. Ya, ya. Satu, dua. Aromanya wangi banget ya, Bu. Iya, Saya cobain ya, Bu. silahkan. Hmm. Enak kan, Mbak? Wah, enak banget, Bu. Boleh nggak kalau saya belajar bikinnya? Boleh, silahkan masuk. Makasih, Bu. Permisi. Ya. Wah, ini bahannya apa aja, Bu? Ini bahannya dari tepung beras sorghum, ini bahan bakunya. Terus ini bumbunya ada gula Jawa, ada daun pandan, garam, jahe, sama kelapa, sama ini kayu manis, sama serai juga. Wah. Gini bener kan, Bu? Iya, iya benar. Hmm. Enak banget ya, Bu.
Halo Pak Dewan, Assalamualaikum. Wonten dawuh. Halo Pak Le, posisi di mana? Nganu ya Pak Dewan, kok saya di lahan sorghum. Saya bersama Ibu Kepala Dinas dari Daerah Provinsi Yogyakarta ini ke ladang sorghum. Oh, nggih. Kapan Bapak? Ya sekarang juga toh. Oh iya Pak. Terima kasih Pak, saya ke situ. Monggo-monggo nggih. Betul-betul dari tadi tak cari-cari, iya, Pak. ternyata di sini. Dari lahan Pak, nggih. Ibu Kades sudah nunggu di warung sana Oh, dari tadi. sampun engko. Wes nunggu. Ya enggak, kalau gitu mari kita Ayo kita temui sarang-sarang ya. Monggo. Ya. Yuk. Oh begitu toh ceritanya. Kalau lagi kesusahan di dalam bagaimana masalah penjualan sorghumnya. Ya, begitulah Pak. Jadi sebetulnya kami itu perlu suatu sarana Pak untuk memperlancar produksi kita. Misalkan ada mesin rontok, ada mesin sosoh, kemudian untuk membuat tepung Pak. Jadi kita nanti bisa jual produk itu sudah berbentuk barang jadi Pak. Jadi kalau sekarang kan masih dibeli oleh tengkulak. Jadi kami untungnya sedikit Pak. Begitu. Oh Nggih. begitu ya. Nggih. Nanti permasalahan yang udah Pak Lek sampaikan ke saya akan menjadi bahan pembicaraan kami. Akan kami koordinasikan dengan dinas. Nah, bagaimana nanti kerjasama kami dengan dinas dan dewan ini nanti bisa mengupayakan apa yang menjadi keluhan daripada petani seperti penjenengan Pak Lek. Nggih. Tuh, ya. Terima kasih Bapak. Itu Menjadi bahan harapan. kami, sangunya kami sebagai dewan itu nanti bisa membantu masyarakat sebagai petani milenial. Nggih, matur nuwun. Terima kasih ya Pak atas perhatiannya. Itu yang saya harapkan Bapak. Jadi biar kami di masyarakat, terutama kami di petani milenial ya bisa mengharapkan ada keuntungan yang lebih. Demikian Bapak. Betul. Yang jelas jenengan sebagai ketokohan masyarakat yang ada di sini sangat diharapkan bagaimana lalu ibu jenengan untuk bisa meningkatkan perekonomian yang ada di wilayah sini dengan sorghum yang sebagai ketahanan pangan yang ada di wilayah. Siap Bapak. Begitu ya. Kerjasamanya yang bagus, pengelolaan nanti pencarian bibit yang bagus, pemukuan yang bagus, semuanya tidak lepas dari koordinasi. Ya. Siap Bapak. Nanti Itu kira-kira pesan minta saya. dukungan Bapak. Ya. Nanti kalau kita dengan Bu Dinas ya semoga ada perhatian khusus untuk terutama kita promosi yang secara digital kita masih kurang Pak. Jadi kita masih istilahnya belum mumpuni lah untuk itu. Jadi kita masih manual ya. Artinya penjualan kita tetap masih melalui tengkulak. Halo Ibu. Perkenalkan Ibu, ini Pak Gun yang ada di Bu. Padukuhan Ya. Kalisoro sebagai penggiat petani sorghum yang ada di Ngemplak. Monggo, Ibu. Bu, salam kenal. Saya dari Kampung Sorghum Kalisoro, Gunarto sebagai pengelola pasar Minggu Pagi di Kampung Sorghum. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Ibu di pasar Minggu Pagi. Oke Pak Gun, iya saya tadi ke sini itu diajak Pak Dewan gitu. Jadi kan katanya di sini ini potensial untuk sorghumnya sehingga saya berkewajiban datang ke sini untuk melihat sejauh mana sih perkembangan industri sorghum ini di kampung pasar Minggu Pagi ini gitu. Jadi keren Pak. Ya Ibu, mungkin perlu sedikit saya sampaikan bahwa sorghum ini adalah makanan alternatif setelah beras dan jagung, dan makanan ini gluten free dan kemudian bisa ditanam di berbagai tanah marginal dan bisa dengan tumpang sari, dan juga sorghum ini bisa dipasak menjadi bermacam-macam makanan Ibu. Yang beras mungkin bisa ada nasi uduk, ada gudeg, kemudian yang dari tepungnya bisa bikin sosis, bisa bikin brownies, bisa bikin apem, bisa bikin kembang goyang dan lain sebagainya. Luar biasa ya Pak ya. Jadi ini adalah salah satu pengganti dari
nasi juga ya Pak ya. Jadi nanti mungkin kami dari Dinas Perindak juga apa yang mungkin bisa kita bantu mengembangkan sorghum ini Pak. Ibu, terima kasih Bu. Jadi ini kami memang sedikit ada kesulitan atau kekurangan Bu, terutama masalah sarana prasarana ya Bu ya. Karena kebetulan petani kami masih kalau kemarin itu panen ya langsung diberikan tengkulak. Kami belum bisa istilahnya promosi secara digital gitu Bu. Jadi keuntungan dari petani ya sedikit karena banyak diserap oleh tengkulak. Untuk itu jika Ibu berkenan silahkan monggo, kami diperhatikan untuk bisa lebih maju, lebih mempunyai prasarana. Itu yang kami harapkan dari petani-petani kita Ibu. Memang betul Ibu, apa yang disampaikan Pak Gun sebagai penggerak ya. Jadi terkait dengan sorghum tadi mungkin sudah disampaikan apa yang telah dimiliki setelah menanam sorghum, itu ternyata hasilnya bisa dikemas menjadi berbagai macam makanan, diolah, dikemas, bisa menjadi ada tempe sorghum, bakmi sorghum, kemudian tadi lemet sorghum, ya, ada nasi puyuh sorghum, ada brownies, begitu ya. Nah itu dengan hal itu tadi apa yang disampaikan dari Pak Gun itu memang betul. Kita sangat menggunakan untuk yang selama ini mungkin baru manual, baru cara bisa mendapatkannya beras sorghum itu butuh mesin penggiling, butuh mesin sosok, dan lain sebagainya untuk bisa melengkapi supaya bisa mendapatkan sorghum itu benar-benar nanti bisa tersaji dengan baik. Nah harapan kami juga dengan Ibu mungkin sama, bisa membantu apa yang menjadi harapan dari warga masyarakat. Nah, mungkin kerjasama kami dengan Ibu nanti bisa menjadi pembicaraan kami dalam rapat, apa yang diharapkan dari Pak Gun ini mudah-mudahan nanti kita bisa mengupayakan demi tercapainya dan mungkin peningkatan perekonomian yang ada di daerah Yogyakarta ini. Jadi kita ini bisa juga mengundang masyarakat yang ada di wilayah sini. Ya, ini cuma harapan kami supaya untuk bisa memeriahkan, bisa mengundang masyarakat yang ada di sini terkait dengan pengunjung. Nah, ini kami juga akan saya rencanakan Bu, mungkin kalau di hari Minggu itu perlu saya adakan ya pentas, mungkin musik, seni itu bisa untuk bisa menggugah, bisa ada peminat pengunjung ke sini dengan ada seni dan sambil melihat seni sambil menikmati sorghum yang ada di Kalisoro ini. Kita kolaborasikan antara wisata juga seni budaya, juga bisa menikmati hasil pertanian yang ada di Kalisoro yang telah dikemas atau dipandegani Pak Gun. Nah, kira-kira seperti itu Bu. Terima kasih Ibu Bapak. Juga berhubungan dengan tanaman sorghum yang tadi udah saya sampaikan bahwa tanaman sorghum sangat potensi sekali dan gluten free Bu ya, gluten free bisa untuk, dan umurnya juga sama dengan jagung Ibu, 33 sampai 4 bulan udah panen, dan itu pun panen itu pun ada male baru Bu nanti. Jadi sorghum ini bisa panen 2-3 kali. Ini kalau panen pertama kita pangkas, nanti ada male lagi. Nah ini bisa dipanen lagi, dan kalau ini kita pangkas di bawah akan tumbuh tunas. Nah ini keelokan dari sorghum, dan batang sorghumnya bisa dibikin menjadi gula. Nah ini jadi malenya gluten free, tapi batangnya bisa diambil sebagai gula. Gitu. Jadi ucap terima kasih atas dukungannya Bapak Ibu semuanya. Kalau gitu mari kita ngobrol dulu. Siap. Wah, ini bagus ini Pak, kalau dipromosikan udah mantap. Nah, sekarang sudah saatnya generasi muda kita hidup sehat. Lebih-lebih di dalam kita untuk meningkatkan pengembangan masalah sorghum ini yang gula rendahnya sangat kita harapkan. Ya, kita nanti bisa hidup sehat bersama masyarakat. Gluten free-nya itu sangat rendah sekali. Ya. Dicicipi ya Pak. Silakan Bu, Mari. monggo Bu. Ibu, Bapak, monggo silakan. Monggo. Terus nanti kalau mau beli dari hasil olahan ini dan juga bahan bakunya kemana Pak?
Oh ya, kita bisa lewat langsung Ibu hadir ke sini, Tindak Riki, atau lewat online bisa. Dan untuk alamatnya di sini di Pasar Minggu Pagi, Kampung Sorghum, Kalisoro, Umbul Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Siap, Sisan Wisata. Inji Ibu. Harapan besar ditanam bulir demi bulir ke dalam tanah. Biji sorghum yang menyimpan mimpi banyak orang supaya dapat menikmati hingga masa tua. Dari biji yang dipetik, lalu dijemur penuh kesabaran, melahirkan aneka karya masakan. Olahan yang dibuat dengan kelembutan menjadikan setiap sajian tak hanya lezat menjadi santapan, namun menjadi bekal kesehatan di masa depan. Menikmati hari yang panjang, selepas lelah semangkuk jenang sorghum menghangatkan badan. Inilah mahakarya alam yang diolah sepenuh hati menjadi ciri Yogyakarta yang tak pernah berhenti memberi arti.